Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan yang bertema demokrasi dan tantangan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya sendiri Muhammad Dava Nugraha Pratama dengan nomor NIM saya 20210520 140. Dan saya Ahmad Rauf Safin dengan NIM 202105200010. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos, yang artinya kekuasaan atau kekuatan yang apabila digabung membentuk kata demokratia, yang merupakan bahasa Yunani memiliki arti kekuasaan rakyat. Demokrasi di dalamnya mencakup berbagai lini, diantaranya ekonomi, kondisi sosial dan budaya yang memungkinkan dalam proses terjadinya praktik kebebasan politik. Adapun prinsip-prinsip yang terkandung di dalam pemerintahan demokrasi antara lain sebagai berikut. Dalam persamaan yang terjadi setiap masyarakat sehingga memiliki kesetaraan di dalam praktik politik, keterlibatan masyarakat dalam urusan politik, kebebasan masyarakat. Selanjutnya pembahasan. Demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer ditandai dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditetapkan lewat maklumat Wakil Presiden nomor X dan maklumat pemerintah mengenai pergantian sistem pemerintahan dan presidensial menjadi parlementer pada 3 November 1945. Pada 14 November 1945, terbentuklah kabinet pertama yang dipimpin Sultan Syahrir atau Kabinet Syahrir sebagai Perdana Menteri. Macam-macam penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi terpimpin. Dalam Dekret 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dekret tersebut adalah realisasi dari keinginan Soekarno untuk mengubah sistem demokrasi parlementer pada 27 Januari 1957 di Bandung. Soekarno mengungkapkan keinginannya untuk kembali bisa mencampuri urusan pemerintahan, meskipun Badan Konstituante belum juga menyelesaikan membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Lalu ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bermaksud untuk mengoreksi sistem politik selama masa demokrasi terpimpin yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila ingin meletakkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terlahir setelah proklamasi. Tetapi dalam perkembangannya, peran Presiden juga makin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Lalu ada demokrasi Pancasila era reformasi. Seperti demokrasi Pancasila ala Orde Baru yang ingin merevisi praktik demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era reformasi juga ingin merevisi praktik politik dan pemerintahan Orde Baru yang dianggap menyimpang. Pemerintahan B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto membuka belenggu terhadap kemerdekaan pers dan berbicara sesuai tuntutan reformasi. Pemilu bebas pertama setelah Orde Baru digelar pada 1999, menempatkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat Indonesia. Selanjutnya, tantangan dan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup, sedangkan bagi golongan ekonomi di bawah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi yang positif buat mereka. Beberapa tantangan demokrasi diantara lain: 1. Kurangnya dampak positif pada ekonomi golongan bawah. 2. Masuknya pengaruh asing akibat tanpa adanya SDM yang kuat. 3. Anarkisme dalam demonstrasi. Dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.